Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami akan beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami mendapat kekuatan dan penghiburan yang baru. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam 2 Korintus, pasalnya yang pertama ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita tidak luput dari berbagai persoalan. Setiap orang, baik yang percaya kepada Tuhan maupun yang belum percaya, pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Namun perbedaan antara kita dan orang yang tidak percaya adalah bahwa kita memiliki pengharapan dan penghiburan dari Allah yang hidup. Rasul Paulus menuliskan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Di tengah segala pergumulan hidup, kita tidak dibiarkan berjalan sendirian. Tuhan selalu hadir, memberikan penghiburan, penguatan, dan senantiasa menopang kita. Bahkan dari pengalaman penderitaan yang kita alami, Tuhan mau menjadikannya alat untuk kita bisa menguatkan dan menghibur orang lain yang sedang dalam pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin malam ini ada di antara saudara yang sedang berada dalam masa yang sukar. Apapun masalah saudara, ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apapun pergumulan yang kita alami, ketahuilah bahwa Tuhan mengetahuinya dan senantiasa peduli. Dia Tuhan yang selalu ada di setiap langkah kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan bukanlah akhir dari segala-galanya. Justru di dalam penderitaan, kita dapat mengalami pengalaman pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Di saat kita mengalami pergumulan hidup, di sanalah kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan mengalami kasih setia-Nya secara nyata. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan putus asa, jangan menyerah. Di tengah penderitaan sekalipun, Tuhan tetap bekerja. Dia sanggup mengubah keadaan kita, memulihkan hati kita, serta memakai hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jika malam ini saudara sedang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Bukalah hati saudara dan izinkan Tuhan melingkupi dengan kasih dan penghiburannya. Jangan biarkan pergumulan hidup menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi biarlah hal itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib akan kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Kasih dan setianya adalah untuk selama-lamanya dan akan senantiasa kita alami di sepanjang kehidupan kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan hati kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah penderitaan sekalipun, Engkau tetap hadir dan menghibur kami. Malam ini kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan. Kuatkanlah mereka, dan biarlah mereka menemukan jalan keluar daripada-Mu. Engkau Tuhan yang setia, tidak akan membiarkan kami umat-umat-Mu yang berharap dan bersandar kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit. Jamalah dan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Engkau adalah Tuhan penyembuh kami yang ajaib. Tuhan, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan menjaga dan melindungi kami hingga besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat dan penghiburan bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.